Hari ini kami akan membongkar satu lagi upaya propaganda Arab yang direkayasa, yang tentu saja telah diangkat oleh CNN dan media arus utama lainnya untuk menjelekkan negara Yahudi. Mari kita bahas. Selamat datang kembali di Judeocation di JNS TV. Nama saya Josh Haston. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi selama 2 minggu terakhir di perbukitan Hebron Selatan. Ada sebuah perkemahan ilegal suku Badui yang disebut El Hayr. Tidak ada keraguan tentang itu memang ilegal. Sudah ada perintah pembongkaran terhadap beberapa bangunan di sana dari waktu ke waktu. Namun, perkemahan itu masih ada di sana. Perkemahan itu terletak di dalam batas kota komunitas Yahudi Karmel. Selama 2 minggu terakhir, jurnalis dari seluruh dunia telah berdatangan ke daerah ini dan memasang kamera mereka di apa yang disebut sebagai desa ini. Kenapa? Karena ini adalah video yang luar biasa. Itu semua bohong, tapi yang pasti itu menarik penonton. Ini ceritanya. Petugas keamanan Karmel memasang pagar antara desa ilegal dan kota mereka, kota Karmel. Kenapa? Untuk alasan keamanan. Pejabat di sana mengatakan telah terjadi upaya penyusupan ke komunitas oleh calon teroris. Jadi pagar dipasang, dan para penduduk desa Arab keluar. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengirim anak-anak mereka untuk duduk di bawah terik matahari di samping pagar dengan papan besar bertuliskan bahasa Inggris. Untuk kamera tentu saja, sambil mengklaim bahwa Israel telah menutup jalan dan anak-anak mereka tidak bisa lagi pergi ke sekolah. Itu propaganda yang brilian, tapi sekali lagi semuanya bohong. IDF mengakui bahwa anak-anak ini sebenarnya bisa pergi ke sekolah. Mereka hanya harus mengambil jalan lain. Sebenarnya, ada banyak cara mereka bisa pergi ke sekolah. Mereka hanya tidak bisa berjalan di dekat permukiman Carmel lagi karena pagar itu. Tapi anak-anak ini yang duduk di samping pagar ini sambil menangis, menuduh Israel telah menghalangi mereka mendapatkan pendidikan, sudah beredar di CNN dan banyak stasiun lainnya. Tapi saya ingin menunjukkan kenyataannya kepada Anda. Ini adalah Kepala Dewan Regional Hebron Hills, Eliram Azulay, yang membagikan sebuah video pendek yang dia buat. Saya datang ke sini ke sekolah tempat anak-anak dari pos ilegal Yom Al-Khir belajar, yang menyerbu masuk ke wilayah Karmel, untuk memeriksa fakta apakah benar ada masalah untuk sampai dari pos ilegal di sini ke sekolah. Jadi di sini, tepat di sebelah kita, ada sekolahnya. Mari kita lakukan tur dan lihat apakah bisa atau tidak bisa sampai ke sana. Kalian belajar di sini, di madrasah ini? Iya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan anak-anak kalian untuk sampai ke sekolah? Di tempat kami, sebagian besar anak-anak menempuh perjalanan antara 15 menit sampai 40 menit. Jadi saya taruh jam di sini, dan mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sekolah. Ini kita sudah sampai, lihat jamnya. Daka, 10 sniyot. Kalian sudah lihat faktanya, tidak ada masalah untuk sampai ke sekolah. Sekarang kalian yang menilai. Seperti yang kalian lihat di klip tadi, dalam 1 menit 10 detik dia bisa sampai dari sekolah ke dusun Arab tanpa hambatan apapun. Dia sama sekali tidak terhalang. Jadi kalau wali kota bisa melakukannya, anak-anak ini juga bisa. Teman-teman, apa yang kalian lihat di sini adalah sebuah rekayasa berita bohong yang terkoordinasi. Ini bagus, saya akui itu. Jika kalian menonton ini di CNN, tentu saja kalian akan merasa iba pada anak-anak ini. Ini menyentuh hati. Masalahnya, semua ini adalah kebohongan. Pada kenyataannya, ini adalah kasus di mana para orang tua ini, para pemimpin otoritas Palestina, dan para pemimpin dusun itu dengan sinis mengeksploitasi anak-anak ini, membuat mereka duduk di bawah terik matahari dan direkam, agar mereka bisa pura-pura dan menangis di depan kamera. Saya bersyukur memiliki platform ini dan bisa membagikan kepada kalian apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sayangnya, begitu banyak orang sudah terjebak dengan hal ini berkat media yang katanya terpercaya, padahal sebenarnya mereka adalah bagian besar dari cerita ini, membantu menyebarkan kebohongan ini ke seluruh dunia. Pesan saya untuk kalian di luar sana adalah jangan percaya begitu saja dengan apa yang kalian lihat. Penting untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Selanjutnya, minggu ini, sebuah serangan teroris berhasil dicegah pada detik terakhir di wilayah Binyamin. Teroris menanam sebuah alat peledak yang disembunyikan dalam sebuah tas di pinggir jalan utama di antara komunitas Yahudi.
Setelah seorang warga setempat menemukan tas mencurigakan tersebut, para ahli penjinak bom dipanggil ke lokasi dan berhasil menetralkan alat itu. Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Kita butuh penjinak bom di sini. Ada kabel yang terhubung ke semacam mekanisme pemicu. Kita harus segera membawa penjinak bom ke sini. Ini adalah jalur utama dari Ain ke Zion, dari pos penjagaan. Sepanjang hari kendaraan militer dan petugas keamanan sipil lewat sini. Kita harus cepat dan segera mengirimnya. Oke, jadi audionya dalam bahasa Ibrani, tapi yang tadi terlihat adalah seorang warga melihat bendera otoritas Palestina seperti yang kamu lihat, dan di sebelahnya ada tas mencurigakan. Ini bukan alarm palsu, ada bom di dalam tas itu. Ini adalah percobaan pembunuhan. Ini terjadi di dekat komunitas Yahudi kuno Shiloh. Faktanya, pejabat mengatakan ini adalah insiden serupa yang kedua dalam 2 minggu terakhir. Dalam insiden sebelumnya, para teroris menempatkan alat palsu, sedangkan kali ini alatnya nyata. Itu adalah bom pipa yang aktif dan berbahaya. Seperti yang saya katakan, para ahli penjinak bom tiba di lokasi. Mereka memeriksa benda tersebut dan menemukan alat peledak yang kemudian dinetralkan di tempat kejadian. Syukurlah tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kepala Dewan Regional Binyamin dan Ketua Dewan Yesha, Israel Gan, mengatakan ini adalah percobaan pembunuhan dalam segala arti. Saya berharap IDF bertindak tegas terhadap siapapun yang berada di balik serangan ini dan mencegah potensi bencana berikutnya. Kita tidak boleh menunggu bencana seperti itu untuk bertindak. Teman-teman, ini benar-benar gila. Bom dan tas ditemukan di dekat komunitas Yahudi. Ini bukan di tempat yang jauh seperti Iran, Lebanon, atau Gaza. Ini berada di antara komunitas Yahudi di area yang sangat-sangat ramai. Mereka yang bertanggung jawab harus ditemukan dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Efek jera harus diciptakan agar serangan seperti ini tidak terjadi lagi. Efek jera harus diciptakan agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Selanjutnya, The Jerusalem Post melaporkan bahwa sekolah-sekolah yang dikelola oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Palestina, pengungsi di Timur Dekat yang dikenal sebagai UNRWA, telah mengurangi kegiatan pendidikan mereka menjadi 4 hari dalam seminggu. Sebagai tanggapan atas masalah pendanaan yang signifikan, menurut asisten pejabat informasi publik lapangan UNRWA untuk tepi barat, pengurangan hari sekolah ini didorong oleh kesulitan keuangan dan disertai dengan pengurangan jam kerja staf UNRWA sebesar 20%. Langkah-langkah ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir tahun ajaran. Ini sebenarnya adalah kabar baik. UNRWA menyuapi anak-anak di sekolah mereka dengan pendidikan kebencian dan hasutan terhadap Israel dan orang Yahudi setiap hari. Jadi jika sekolah mereka di Yudea, Samaria, dan Yerusalem beroperasi 1 hari lebih sedikit, itu berarti 1 hari lebih sedikit untuk kebencian dan hasutan. Apakah itu akan membuat perbedaan? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi sedikit berkurangnya kebencian di dunia adalah hal yang baik. Agar jelas, ada sekolah UNRWA yang mengajarkan kebencian di beberapa bagian Yerusalem, hanya 7 menit naik kereta dari studio ini. Dan itu menakutkan. Mari kita uraikan lebih lanjut. Menurut organisasi UN Watch, para pemimpin UNRWA bekerja sama erat dengan pejabat tinggi Hamas. Guru-guru UNRWA, kepala sekolah, ketua serikat guru, dan direktur regional baik merupakan anggota maupun mendukung Hamas. Semua ini menyebabkan para siswa mendukung kekerasan dan terorisme terhadap orang Yahudi. Mari kita saksikan video ini dari UN Watch. Dasar di sekolah tentang Israel. Tidak ada salahnya. Jadi, kamu benci orang Yahudi? Deir. Mereka adalah mereka. Dunia seperti itu. Dan kita akan mengambil hak kita. Apa pendapatmu tentang serangan terhadap Israel pada 7 Oktober dan perang yang terjadi setelah itu? Apakah ini berlaku untuk hak kembali? Ya. Karena kami ingin ke Palestina dan mengembalikannya ke negara kami. Lihat apa yang didapatkan anak-anak ini di sekolah resmi UNRWA. Gila bagaimana sebagian besar dunia diam saja tentang hal ini. Mari kita juga ingat bahwa selama perang di Gaza, IDF menemukan pusat teror di sekolah dan markas UNRWA, dan anggota staf UNRWA diketahui merupakan anggota Hamas dan atau terlibat dalam pembantaian 7 Oktober. Saya sudah mengatakan ini berulang kali. Tagar UNRWA adalah Hamas. Itu tagar yang seharusnya kita gunakan.
IDF mengatakan menurut intelijen lebih dari 450 teroris yang tergabung dalam organisasi teroris di Gaza, terutama Hamas, juga bekerja di UNRWA. Apakah kamu ingat video mengerikan ini? Itu adalah video yang direkam oleh kamera keamanan pada 7 Oktober 2023 dari 2 teroris Hamas yang merupakan pegawai UNRWA. Kamu bisa melihat mereka menculik jenazah seorang warga sipil Israel yang mereka tembak, lalu mengangkat jenazahnya ke atas truk untuk dibawa ke Gaza. Jadi sementara UNRWA sekarang menangis karena mereka tidak bisa mengoperasikan sekolah mereka 5 hari seminggu, kenyataannya adalah sekolah-sekolah ini seharusnya diserahkan kepada otoritas yang tidak menyebarkan kebencian antisemit. PA jelas bukan jawabannya karena sekolah-sekolah mereka mengajarkan hal yang sama. Siapa yang bisa turun tangan? Itu saya tidak tahu. Sampai saat itu, mari kita semua ingat, tagar UNRWA adalah Hamas. Israel tidak berencana untuk menerapkan kedaulatan atas Yudea dan Samaria, setidaknya dalam beberapa bulan mendatang, karena penolakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap langkah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Hal ini berdasarkan laporan dari media berita Ynet. Untuk menerapkan kedaulatan, kita perlu. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan koordinasi bersama Amerika Serikat, kata Sa'ar kepada anggota American Friends of Likud dalam sebuah pengarahan menurut rekaman yang diperoleh oleh media berbahasa Ibrani Ynet. Untuk saat ini, seperti yang Anda tahu, Presiden Trump tidak mendukung hal itu. Lanjutnya, kami tidak berniat melakukannya, maksud saya soal kedaulatan, setidaknya dalam beberapa bulan ke depan. Itu bertentangan dengan rencana Presiden Trump, dan melakukan hal itu pasti akan menjauhkan Israel dari banyak teman. Teman-teman, ini bukan situasi yang sederhana. Presiden Trump adalah sahabat sejati negara Israel. Tapi semakin banyak orang yang saya ajak bicara tentang hal ini mengatakan bahwa jika saja Presiden benar-benar memahami apa yang terjadi di sini, dia akan mendukung kedaulatan Israel atas Yudea dan Samaria. Harapan saya adalah ada seseorang yang datang dan menjelaskannya kepada beliau. Saya tahu Anda tidak ingin membuat masalah, terutama selama perang di mana Amerika Serikat dan Israel berjuang berdampingan. Tapi apa yang terjadi jika suatu saat nanti pemerintahan yang jauh kurang bersahabat mengambil alih? Sudah hampir 60 tahun status Yudea dan Samaria berada dalam ketidakpastian. Pada akhirnya, kita harus memutuskan seperti apa masa depan kita. Dan saya sangat yakin bahwa kedaulatan Israel atas Yudea dan Samaria adalah jalan yang harus ditempuh. Selanjutnya, IDF mengumumkan pada hari Selasa bahwa pasukan bersama polisi perbatasan yang bertindak berdasarkan intelijen keamanan telah menangkap 6 tersangka Arab yang terlibat dalam aktivitas teroris, hasutan, dan kepemilikan senjata. Penangkapan tersebut merupakan bagian dari operasi kontra-terorisme di wilayah Al-Ram, Kafar Akab, dan Kalandia, di mana para tentara menggeledah sekitar 100 bangunan dan memeriksa lebih dari 40 tersangka. Ini berada tepat di luar Yerusalem. Selain itu, para tentara menemukan dan menyita lebih dari 10 senjata, termasuk pistol, senjata Carlo, senapan berburu, senapan M16 dan M4 bersama dengan bom pipa rakitan, bagian-bagian senjata, amunisi, dan perlengkapan militer. Para individu yang ditangkap dipindahkan untuk diinterogasi ke kantor polisi Binyamin di distrik Yudea dan Samaria milik polisi Israel. Jadi lagi-lagi ada operasi kontra-terorisme di Yudea dan Samaria. Jangan percaya pada pembenci anti-Israel dan para pembohong yang mengklaim tidak ada teroris di wilayah ini. Mereka sering mengatakan Hamas hanya ada di Gaza. Tujuan mereka adalah menciptakan persepsi bahwa Israel dan IDF senang pergi ke desa-desa Arab ini di tengah malam tanpa alasan, hanya untuk mengganggu orang-orang di sana, mungkin. Lihatlah gambar-gambar ini. Mereka menceritakan kisah yang sangat berbeda. Kenyataannya adalah para teroris aktif setiap hari di daerah-daerah ini dengan tujuan mencoba membunuh warga sipil Israel dan menyerang tentara Israel. Foto-foto di sini menceritakan seluruh kisahnya. Dan ini hanya terjadi dalam satu periode 24 jam tertentu. Operasi kontra-terorisme seperti ini dilakukan setiap malam. Dan untungnya itu bisa dilakukan karena pasukan Israel memiliki akses ke wilayah yang berada di bawah kendali otoritas Palestina. Di sisi lain, Israel tidak memiliki akses ke Gaza sejak tahun 2005. Dan itulah sebabnya, sayangnya, kita mengalami pembantaian 7 Oktober. Semoga Tuhan melindungi para pria dan wanita pemberani dari IDF yang melaksanakan operasi anti-teror yang diperlukan ini setiap malam. Pada saat yang sama, 2 tentara IDF mengalami luka-luka ketika mereka diserang oleh teroris selama operasi di Samaria pada hari Selasa yang lalu. Selama kegiatan operasional IDF di wilayah Silwat, 2 teroris menyerang 2 tentara IDF yang kemudian terluka dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat, menurut pihak militer.
Pasukan merespons dengan melepaskan tembakan, satu teroris tewas dan satu lagi berhasil dilumpuhkan. Dia kemudian ditangkap oleh para tentara. Kondisinya belum segera diketahui. Menurut media berita Ynet Israel, para tentara yang terluka berasal dari Batalion Dukivat Brigade Kfir. Pasukan tersebut dilaporkan beroperasi di desa itu sebagai bagian dari operasi yang bertujuan untuk menemukan senjata dan infrastruktur teroris lainnya. Para tentara tersebut dikabarkan ditikam oleh para teroris. Sekali lagi, salah satu teroris tewas dan yang lainnya ditangkap. Dan akhirnya hari ini, selama beberapa minggu terakhir, saya terus memberi Anda kabar terbaru tentang legislasi di Tennessee. Para legislator negara bagian Tennessee sedang membahas tentang membuat penggunaan kata tepi barat menjadi ilegal saat membicarakan Yudea dan Samaria, wilayah inti Alkitabiah dari negara Israel dan bangsa Yahudi. Dan jika Anda ingat, saya mendorong Anda untuk menghubungi Gubernur Tennessee Bill Lee dan mendorong beliau untuk menandatangani legislasi yang mewajibkan penggunaan istilah Yudea dan Samaria oleh negara bagian. Dan beberapa hari lalu, mungkin itu karena salah satu surat yang Anda tulis. Gubernur Tennessee Bill Lee pada kenyataannya telah menandatangani undang-undang yang mewajibkan lembaga negara menggunakan istilah Yudea dan Samaria, bukan tepi barat dalam materi resmi. Undang-undang pengakuan Yudea dan Samaria disahkan oleh Majelis Umum Tennessee pada awal bulan ini, seperti yang telah kita bahas. Undang-undang tersebut melarang entitas negara menggunakan istilah tepi barat dalam pedoman, peraturan siaran pers, pengarahan, dan dokumen pemerintah lainnya, dengan pengecualian terbatas yang diizinkan atas kebijakan kepala lembaga. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Yudea dan Samaria secara historis, biblis, dan hukum adalah istilah yang akurat untuk wilayah tersebut. Yigal Dilmoni, CEO dan salah satu pendiri American Friends of Judea and Samaria, yang memimpin inisiatif pendidikan dan kesadaran publik di AS-Reka tentang wilayah ini di Israel, mengatakan kepada JNS bahwa disahkannya RUU oleh Tennessee akan membantu membentuk pemahaman publik dan semakin mempersatukan kedua negara atas nilai-nilai Yudeo-Kristen yang sama. Ini secara perlahan akan mengubah narasi tentang Israel, kata Dilmoni. Dia menambahkan ini sangat penting tidak hanya untuk Israel, tetapi juga untuk AS-Reka agar orang-orang lebih mengenal sejarah yang sebenarnya dan akan melawan semua kebohongan yang diucapkan tentang Israel. Dia mengatakan mereka mulai mengatakan kebenaran dan mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Dilmoni, yang saat ini sedang menjalani tugas cadangan IDF, mengatakan kepada JNS bahwa memperbarui dokumen pemerintah untuk mencerminkan nama wilayah tersebut semakin mempersatukan Israel dan Amerika Serikat yang memiliki kepentingan yang sama, tidak hanya dalam perang ini, tetapi juga dalam menyampaikan kebenaran. Dan itu saja untuk Judeocation hari ini di JNS TV. Nama saya Josh Hasten, koresponden untuk JNS News. Saya ingin memberikan apresiasi kepada orang-orang di balik layar di sini. Aaron Wogelanter bekerja di bagian kontrol, Yuri Sretsky, manajer stasiun, Ryan Lishitz, Zach Zickerman, dan produser kami, Barbara Hamenov. Semoga minggu kalian menyenangkan semuanya. Pastikan kalian tetap di JNS TV untuk semua program luar biasa ini. Kunjungi jns.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Berlanggananlah, beri kami super thanks, dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan di Judeocation di JNS TV.